Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bongkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sutami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktik permesinan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Darlius, MM MPD, dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, MPDT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pahat bubut. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan membahas materi yang pertama, yaitu apa itu pahat bubut. Pahat bubut merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembubutan. Karena pahat bubut memiliki berbagai jenis yang dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Misalnya, dapat digunakan untuk membubut permukaan atau patching, rata, bertingkat, ulir, alur, chamfer, irus, perbesar lubang, dan memotong. Selanjutnya, saya di sini akan membahas sifat-sifat yang terdapat pada pahat bubut. Yang pertama itu ulet. Sifat ulet sangat diperlukan pada suatu alat potong, terutama untuk mengatasi atau menetralisir adanya beban, kejut, dan getaran yang mungkin muncul sewaktu-waktu pada saat proses pelaksanaan pemotongan berlangsung. Sifat ulet ini menyebabkan pahat mampu untuk mengalami pelenturan atau defleksi yang bersifat elastis. Selanjutnya, terdapat keras. Agar dapat memotong atau menyayat benda kerja dengan baik, alat potong harus memiliki sifat yang lebih keras dari benda kerja. Pemotongan atau penyayatan dengan alat potong yang keras, selain dapat melakukan pemotongan dengan baik, juga dapat membuat alat potong menjadi tidak lentur, atau lebih tepatnya lebih stabil. Lalu, adanya tahan panas. Panas yang timbul akibat pemotongan akan merambat dan terdistribusi pada benda kerja maupun pada pahat. Perambatan panas pada benda kerja jenis tertentu yaitu termasuk baja paduan. Pada suhu tertentu dapat mengakibatkan perubahan struktur sehingga tingkat kekerasannya menjadi berubah lebih keras, seperti dilakukan proses pengerasan atau hardening. Sedangkan perambatan panas pada pahat bubut seperti dilakukan proses tempering atau normally yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kekerasannya. Perlu diketahui bahwa ketahanan suatu alat potong terhadap panas sangat dipengaruhi oleh jenis bahan atau material yang digunakan. Dan yang terakhir, terdapat tahan aus. Kehausan yang timbul pada mata sayatan pahat bubut dapat disebabkan terjadinya gesekan maupun getaran yang terjadi pada saat proses pemotongan atau penyayatan benda kerja. Sifat tahan aus dapat diperbaiki dengan penambahan unsur paduan ataupun perbaikan pada geometri pahat bubut. Baiklah, selanjutnya saya membahas geometri pahat bubut. Geometri atau bentuk pahat bubut terutama tergantung pada material benda kerja dan material pahat. Untuk pahat bubut bermata potong tunggal, sudut pahat yang paling pokok adalah sudut berang atau rectangle, sudut bebas atau clearance angle, dan sudut sisi potong atau cutting edge angle. Selanjutnya, saya akan membahas material pahat bubut. Pahat bubut dipasang di dalam rumah pahat atau tool post pada mesin bubut. Ada berbagai jenis material yang biasanya digunakan untuk membuat pahat bubut. Material alat potong yang ideal harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lebih keras 30% sampai 50% daripada material benda kerja yang dipotong. Yang kedua, memiliki ketahanan aus yang tinggi. Lalu, memiliki kekerasan panas atau hot hardness yang tinggi.
Selanjutnya, tahan terhadap kejutan termal, tahan terhadap tumbukan atau impact, tidak bereaksi secara kimia dengan material benda kerja dan cairan pendingin. Dan yang terakhir, murah dan mudah dalam pembuatannya. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pahat bubur. Yang pertama itu pahat bubur rata kanan. Pahat bubur rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya sekitar 80 derajat. Meski bentuk asalnya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Untuk gambarnya atau ilustrasi dari pahat bubur rata kanan bisa dilihat. Sini sudah saya tampilkan. Selanjutnya, pahat bubur rata kiri. Pahat bubur rata kiri digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya sekitar 80 derajat. Meski bentuk asalnya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Pahat ini cocok untuk melakukan facing untuk permukaan di sebelah kiri. Baiklah, untuk gambarnya bisa dilihat ya. Ini sudah saya tampilkan. Selanjutnya, pahat muka. Pahat muka hampir sama dengan pahat rata. Perbedaannya terletak pada besar sudut puncaknya, yaitu sekitar 55 derajat. Pahat muka digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter ataupun tidak. Pemakanannya dimulai dari bagian tengah, titik senter, ke arah sisi pekerjaan. Jadi gerakannya mundur. Putaran benda kerja harus benar. Jika putaran salah, akan menyebabkan benda kerja tidak terpotong dan memberi beban berlebih pada pahat sehingga patah. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Wujud dari pahat muka. Selanjutnya, pahat potong. Pahat potong digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja panjang, atau tidak ditahan senter jika benda kerja pendek. Pelaksanaan pemotongan tidak boleh sampai putus untuk menghindari meluncurnya benda kerja dan patahnya pahat. Berikut adalah gambar dari pahat potong. Selanjutnya, kita akan membahas pahat ulir. Pahat ulir digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Sudut pahatnya juga berbeda sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Contoh ulir metris dengan sudut 60 derajat, dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. Berikut adalah gambar dari pahat ulir. Selanjutnya saya akan membahas pahat alur. Pahat alur digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, pahat alur digunakan untuk pembatas ketika mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat ulir. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini sudah saya tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas pahat bentuk. Pahat bentuk adalah pahat yang mata pemotongannya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya, pahat ini memiliki sudut-sudut bebas, sehingga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan serta maju tegak lurus. Dengan pahat ini, kita bisa menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. Di sini terdapat gambar dari wujud pahat bentuk, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pahat chamfer. Pahat chamfer digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Sebenarnya, semua bagian yang tajam sebaiknya di chamfer, walaupun di gambar kerja tidak ada perintahnya. Chamfer yang tidak ada pada gambar kerja cukup yang kecil saja. Ambil kira-kira sekitar 0,2 mm
dikali 45 derajat. Selanjutnya kita akan membahas pahat bubur rata dalam. Pahat bubur rata dalam digunakan untuk membuat lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya, pahat bubur rata dalam digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Lalu, kita akan membahas pahat bubur facing dalam. Pahat bubur facing dalam, seperti namanya, pahat bubur ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Selanjutnya, saya akan membahas pahat bubur alur dalam. Pahat bubur alur dalam biasanya digunakan terkhusus untuk membuat alur pada lubang. Lalu, saya akan membahas pahat bubur ulir dalam. Pahat bubur ulir dalam biasanya digunakan terkhusus untuk membuat ulir dalam pada lubang. Berikut, saya akan membahas kartel. Kartel adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat alur-alur kecil pada permukaan benda kerja, agar tidak licin, yang biasanya terdapat pada batang-batang, penarik atau pemutar yang dipegang dengan tangan. Hasil pengkartelan ada yang berlaku kecupat dan ada yang lurus tergantung gigi kartelnya. Baiklah, di sini kita akan mulai memasuki material pahat bubur. Yang pertama itu terdapat pahat bubur baja karbon. Pahat bubur baja karbon merupakan material yang telah lama digunakan sebagai material alat potong. Alat potong baja karbon mengandung sekitar 0,8% sampai 1,3% karbon, sekitar 1% mangan, dan 0,1% sampai 0,4% silikon. Karena mengandung karbon yang tinggi, material baja karbon untuk alat potong ini dapat dikeraskan melalui perlakuan panas atau heat treatment, dan kekerasannya bisa mencapai 62 Rc. Tetapi, material baja karbon akan mulai melunak pada suhu 180 derajat Celcius. Pahat bubur baja karbon memiliki kecepatan potong yang rendah, yaitu sekitar 5 meter per menit. Selanjutnya, kita akan mulai membahas pahat bubur baja paduan non-ferro atau non-ferrous cast alloy. Material ini memiliki ciri khas tidak bisa dipanaskan. Digunakan untuk membuat suatu cetakan atau dies. Kehilangan kekerasannya pada suhu 800 derajat Celcius. Dibandingkan dengan HSS, material ini memiliki usia pakai yang lebih lama dan dapat digunakan untuk kecepatan potong yang lebih tinggi. Namun, memiliki ketegangan yang lemah sehingga mudah pecah, apalagi ketika menerima beban kejut. Next, kita akan membahas pahat bubur Widya atau karbida. Cemented carbides. Material yang diproduksi dengan teknik metalurgi dengan pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius memiliki kecepatan potong 6-8 kali kecepatan potong HSS, memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, namun memiliki kekuatan tarik yang rendah. Material ini sangat kaku dan memiliki modulusitas yang tinggi, memiliki ketahanan aus yang tinggi, dan memiliki koefisien termal yang rendah, memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Kelebihan karbida adalah memiliki kapasitas produktivitas yang tinggi, dapat menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas yang baik, dapat juga digunakan untuk pengerjaan baja yang telah dikeraskan sehingga dapat menghemat biaya produksi. Selanjutnya, pahat bubur keramik dan sintered oxides. Material yang digunakan untuk alat potong berkecepatan tinggi sekitar 500 meter per menit cocok digunakan untuk pemotongan yang berjangka terus-menerus. Dapat bertahan hingga suhu 1200 derajat Celcius, memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, umumnya digunakan untuk pengerjaan bahan plastik. Selanjutnya, pahat bubur cermet. Pahat bubur cermet merupakan kombinasi antara keramik dan logam melalui proses metalurgi. Keramik pada material ini berfungsi meningkatkan refraktivitas.
Sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi dan ketahanan panas. Biasanya menggunakan persentase 90% keramik dan 10% logam. Semakin tinggi persentase logam, maka akan meningkatkan ketahanan, kerapuan, dan mengurangi ketahanan aus. Selanjutnya, bahan bubut diamond atau intan atau berlian. Material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspansi termal yang sangat rendah. Material ini juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan koefisien gesek yang rendah. Alat potong dalam material berlian dapat digunakan untuk kecepatan 1000 sampai 200 meter per menit dan dapat bertahan hingga suhu di atas 1500 derajat Celcius. Selanjutnya, bahan bubut kubik boron nitrate atau yang sering kita kenal dengan bahan bubut CBN. Umumnya dikenal dengan nama borozon. Material ini terbentuk dari atom nitrogen dan boron melalui proses metalurgi daya. Biasanya digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Material ini juga digunakan sebagai roda gerinda untuk masa alat potong HSS karena dapat memberikan permukaan finishing yang sangat baik. Selanjutnya, bahan bubut Yukon. Yukon merupakan material yang dikembangkan oleh Union Carbide di Amerika Serikat. Material ini terdiri dari 50% kolombium, 30% titanium, dan 20% tungsten. Bahan bubut Yukon merupakan paduan logam tahan api yang memiliki permukaan luar yang keras dan inti yang lunak. Material ini jarang digunakan karena harganya yang cenderung mahal. Dan yang terakhir, yakni bahan bubut Chalon. Chalon dibuat melalui proses metalurgi serbuk dengan mencampurkan serbuk silikon, aluminium, oksigen, dan nitrogen dengan cara dipanaskan sampai suhu 1800 derajat Celcius. Material ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada keramik dan dapat digunakan untuk pemotongan terputus. Memiliki kecepatan potong 2-3 kali lipat dari keramik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yakni kerusakan pada bahan bubut. Yang pertama itu, terdapat radius pada ujungnya disebabkan karena pemakanan yang sudah melebihi ambang tulai. Tulai pahat bergantung penggunaan pit, cutting speed, dan material benda kerja. Untuk pada gambarannya bisa dilihat di sini sudah saya tampilkan. Kita akan membahas keausan pada bidang garut disebabkan karena panas yang berlebihan atau overheating yang terlalu tinggi dan pendinginan yang tidak normal. Selanjutnya, wheel up cutting edges adalah lelehan material yang menjadi dingin dan mengeras dan menempel pada ujung pahat. Akibatnya, geometri dan center pahat berubah. Lalu, keretakan pada tip karbit disebabkan karena overheating dengan pendinginan yang tidak kontinu. Hal ini juga bisa disebabkan karena bagian bawah tip karbit tidak menumpuk dengan sempurna. Selanjutnya, tip karbit pecah disebabkan karena tip karbit tidak bisa menahan beban kejut. Selain itu juga, karena depth of cut yang terlalu besar, feed atau cutting speed yang berlebihan. Dan yang terakhir, tip karbit lepas disebabkan karena brazingnya tidak baik. Selain itu juga karena pembebanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan lepas sistem pengikat yang ada. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan atau pembahasan dari presentasi yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.